Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bangun ruang. Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga yang dinamakan bubar, yaitu buku bangun ruang. Di dalam buku bubar ini terdapat contoh-contoh bangun ruang beserta rumus dan ciri-ciri bangun ruangnya. Bangun ruang itu terdiri dari bangun kubus, bangun balok, bangun tabung, kerucut, limas, prisma, dan bola atau lingkaran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bangun ruang yang pertama, yaitu bangun ruang kubus. Di sini ada sebuah jaring-jaring yang berbentuk sebuah kubus. Dan ciri-ciri kubus yang pertama itu mempunyai sisi bidang pada kubus ada 6 berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan luas yang sama. Nah, jumlah sisi pada kubus itu yaitu yang berbentuk jika dibentuk jaring-jaringnya jika dibentuk seperti kubus, maka yang dinamakan sisi bidang pada kubus itu yaitu sisi bidang 1 yang atas, yang bawah kedua, yang depan yang ketiga, yang belakang keempat, samping kanan kelima, dan samping kiri yang keenam. Dan ciri yang kedua mempunyai 8 titik sudut. Yang dinamakan titik sudut pada bangun kubus ini yaitu titik-titik yang berada di sudut bangun kubus, yaitu yang diantaranya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Dan ciri yang ketiga mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Di sini yang merupakan rusuk yaitu garis AB, garis BC, garis CD, garis DA, dan garis EF, FG, GH, HE, dan garis AE, BF, CG, dan garis DH. Dan mempunyai ciri-ciri yang keempat yaitu semua sudutnya siku-siku. Sudut siku-siku yaitu berbentuk yang merupakan besarnya itu 90 derajat. Kayak diumpamakan seperti tangannya seperti ini. Ini merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Yang jika dilihat di bangun kubus ini, sudut siku-sikunya yaitu yang terletak di garis sini. Ini namanya siku-siku. Sini. Dan ruang kubus ini mempunyai rumus volume yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 3. Dan contoh bangun kubus di sini jika diberdirikan akan membentuk bangun ruang seperti ini. Ini namanya contoh bangun ruang kubus. Nah, contoh bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok mempunyai jaring-jaring yang berbentuk seperti ini. Nah, jika kita bentuk akan menjadi sebuah balok. Nah, balok mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, jumlah bidang sisi pada balok ada 6.
Yang dinamakan bidang sisi pada balok itu yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Nah, 4 sisi itu ada yang berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak sejajar. Yang dinamakan 4 sisi berbentuk persegi panjang itu yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, sisi kanan dan sisi kiri itu merupakan sisi yang berbentuk kotak sejajar. Nah, ciri yang kedua mempunyai 12 rusuk. 12 rusuk itu yaitu garis AB, garis BC, garis CD, garis DA, garis EF, garis FG, garis GH, garis HE, garis AE, garis BE, BF, garis C, garis CG, garis DH. Nah, 8 pasang rusuk merupakan sama panjang. 8 pasang rusuk itu yang mana ya? Nah, 8 pasang rusuk yang sama panjang itu adalah garis AB, garis B, garis AB, garis BC, garis CD, garis DA, garis EF, garis FG, garis GH, dan garis HE. Itu adalah merupakan 8 pasang rusuk berbentuk persegi panjang. Nah, balok itu mempunyai rumus volume yaitu pi R kuadrat dikali T, dan luasnya yaitu rumusnya 2 dikali panjang lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Nah, di sini ada contoh bangun balok jika ditarik akan berbentuk sebuah balok seperti ini. Ini adalah merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk balok. Bangun ruang yang ketiga yaitu bangun ruang tabung. Tabung mempunyai jaring-jaring, jika dibentuk akan membentuk sebuah tabung seperti ini. Bentuk seperti tabung, seperti ini. Nah, bangun ruang tabung mempunyai ciri-ciri. Yang pertama mempunyai 2 rusuk. Ciri yang kedua mempunyai 3 sisi, ada alas, selimut, atau yang dinamakan selubung, dan yang ketiga tutup. Tinggi tabung ada ciri yang ketiga yaitu tinggi tabung adalah jarak antara alas dengan tutup tabung. Jarak alas dan tutup tabung. Ciri yang keempat, sisi alas serta tutupnya berbentuk lingkaran. Ini yang berbentuk lingkaran ini namanya, yang bawah namanya alas dan yang atas ini namanya tutup. Nah, tabung mempunyai sebuah rumus volume yaitu pi dikali R kuadrat dikali tinggi, dan rumus luasnya yaitu 2 dikali pi dikali tinggi. Dan di sini ada sebuah contoh bangun ruang yang jika ditarik akan berbentuk sebuah tabung seperti ini. Ini adalah contoh bangun yang berbentuk tabung. Nah, contoh bangun ruang yang ke-5 yaitu limas. Di sini limas mempunyai sebuah jaring-jaring seperti ini. Jika kita bentuk akan menjadi sebuah limas segi
4. Nah, bangun limas ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai 4 sisi, dan di mana satu sisi merupakan alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi merupakan selimut berbentuk segitiga. Mana sih yang dinamakan 4 sisi yang berbentuk segitiga itu? Nah, ini yang dinamakan 4 sisi yang berbentuk segitiga. Sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Dan satu sisi yang berbentuk persegi yang dinamakan alasnya. Ini namanya sisi berbentuk persegi. Nah, di sini limas mempunyai rumus volume, yaitu sepertiga dikali luas dikali tinggi, dan rumus luasnya luas alas ditambah luas sisi. Dan di sini ada contoh bangun ruang yang jika ditarik akan berbentuk limas segi 4. Bisa kita namakan yaitu sebuah piramida. Nah, contoh bangun ruang yang selanjutnya yaitu bangun ruang prisma. Di sini ada sebuah jaring-jaring prisma. Jika kita bentuk akan membentuk prisma segi 5. Seperti ini. Terlihat tidak? Aduh. Seperti ini. Nah, prisma itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai 3 sisi, yakni alas, tutup, dan selimut atau selubung. Yang dinamakan selimut atau selubung itu yang mana sih? Nah, selimut atau selubung itu yang berbentuk seperti lingkaran atau yang menutupi sisi dan tutup ini. Seperti ini. Atau yang melingkar di antara sisi dan tutup. Sisi alas dan sisi tutup. Nah, ciri yang kedua, mempunyai selimut berbentuk bidang datar atau kotak atau persegi panjang. Ini yang dinamakan selimut yang berbentuk kotak persegi panjang. Dan ciri yang ketiga, sudutnya berjumlah 2 kali segi alasnya. Dan ciri yang keempat, rusuknya 3 kali segi alasnya. Nah, prisma itu mempunyai rumus, yaitu rumus volumenya setengah dikali alas dikali tinggi, dan rumus luasnya yaitu 2 dikali alas dan dikali tinggi. Nah, di sini ada contoh bangun prisma yang jika ditarik akan berbentuk bangun ruang prisma segi 5. Seperti ini. Ini adalah contoh bangun ruang prisma 3 dimensi. Nah, contoh bangun ruang yang terakhir yaitu lingkaran atau bola. Di sini ada contoh bola, dan bola ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai jari-jari, dan yang kedua mempunyai diameter, dan yang ketiga mempunyai 1 titik pusat, yang keempat mempunyai 1 buah sisi lengkung, yang kelima tidak mempunyai rusuk, selanjutnya tidak mempunyai titik sudut, mempunyai luas permukaan, dan yang terakhir mempunyai volume. Di sini ada contoh
bentuk bangun ruang yang jika kita buka akan membentuk seperti bola. Kita buka akan menjadi seperti bola. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, bola ini mempunyai rumus volume yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, dan rumus luas yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa bangun ruang serta ciri-ciri dan rumusnya. Pop-up book ini memuat materi matematika mengenai bangun ruang yang dijelaskan secara singkat. Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusunan berupa sisi, titik sudut, dan rusuk. Dalam pop-up book ini akan dijelaskan mengenai bangun ruang balok, kubus, prisma, limas, kerucut, tabung, dan juga bola. Semoga pop-up ini bermanfaat bagi pembaca dan semoga berguna bagi kita semua. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.